Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indo English Channel, sebuah channel yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang masih senang belajar bahasa Inggris. Untuk video kali ini, sebenarnya ini adalah video yang sebelumnya pernah kami buat, tetapi dalam versi bahasa Inggris. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan hal yang sama, tapi dalam versi bahasa Indonesia. Karena memang seluruh viewers dari channel ini adalah orang-orang Indonesia, ya diantaranya adalah murid-murid kami. Nah, pada kali ini video kita adalah tentang cara-cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris kita secara lisan, ya. Seperti yang Anda ketahui bahwa bahasa itu yang paling terutama adalah lisan. Karena fungsi dari bahasa adalah yang pertama adalah untuk menyampaikan ide atau pesan kita kepada seseorang atau sekelompok orang secara lisan. Nah, bahasa itu bisa dikuasai dengan cara melatihnya. Jadi tidak usah terlalu kita hiraukan berapa banyak kesalahan yang kita buat, terus saja kita berlatih, ya. Saya yakin step by step akhirnya kita akan mendapati lebih mudah ya bagi diri kita untuk menyampaikan diri kita dalam bahasa Inggris jika kita berlatihnya setiap hari. Di era globalisasi ini, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang asing atau orang-orang yang belum kita kenal ya, di mana saja di seluruh dunia. Karena internet telah menyatukan, mengkoneksi ya orang dimanapun berada. Dan demikian juga begitu banyak aplikasi dan platform ya yang bisa kita gunakan untuk melatih bahasa Inggris kita dengan orang-orang asing atau orang-orang yang belum kita kenal. Sekali lagi jangan khawatir bila kita membuat begitu banyak kesalahan grammar atau kesalahan pronunciation, pengucapan. Terus saja berlatih ya sehingga Anda nanti bisa mencapai target yang Anda telah tetapkan, yaitu dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Di Indonesia memang di sekolah-sekolah penekanan kemampuan berbahasa Inggris itu awalnya tidak berkomunikasi secara lisan, tetapi lebih cenderung kepada membaca teks-teks dalam bahasa Inggris karena memang anak-anak SMP dan SMA itu nanti diharapkan dapat melanjutkan perguruan tinggi dan mereka nanti mampu memahami teks-teks buku atau buku-buku dalam bahasa Inggris. Tetapi pada saat ini kemampuan membaca atau memahami teks bahasa Inggris tidak cukup. Tapi justru kita harus mampu juga berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris. Berikutnya akan saya sampaikan beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris lisan Anda. Yang pertama adalah tontonlah channel-channel berbahasa Inggris di YouTube. Yang kedua, bacalah sebuah informasi, kemudian coba menceritakan kembali informasi itu dalam bahasa Inggris tentunya. Yang ketiga, lakukan storytelling atau menceritakan cerita yang pernah Anda baca atau yang pernah Anda dengar dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, latihlah percakapan bahasa Inggris dengan orang asing di platform yang sudah tersedia saat ini. Kemudian juga yang kelima adalah pelajarilah ungkapan-ungkapan baru dan coba membuat kalimat-kalimat sendiri dengan ungkapan-ungkapan baru tersebut. Dan yang keenam, tontonlah film yang Anda suka atau dengarkanlah lagu dalam bahasa Inggris. Dan semua ini bisa menambah ya kemampuan atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Mr. Harris, you were telling us about how to improve our English speaking skills. Now, would you please tell us your own experience? I mean, the first time you learn English, because nowadays it's different. When you were younger, there were no YouTube channel, no Ome TV or such thing English platform. Okay. Yeah, of course, the situation at the time was very different. Yeah, as you told me that we didn't have a YouTube channel, we didn't have a platform like Ome TV and other application to practice our English with foreigners or strangers. So what we did at the time,
learning English through the textbook. Yeah, we had some textbook, English textbook, and also English dictionary. So we learn totally from the textbook. And when we found difficult words or how to pronounce them correctly, we consulted our dictionary. And yeah, we did that for quite a long time, because to improve our English, most Indonesian people tried to find some people maybe in real life, even though it was really difficult. Luckily, because I'm a teacher, so I met some people from other countries, from Germany, even from England. So I could communicate with them personally, directly. But at present time, the young people find it Yeah, easier easier. because everything is available on Okay. their cell phone. So they just click their cell phone. They can listen to people speaking in English, even the native speakers on their YouTube channel. So I do the same thing now, because learning is a long life. Yeah. So I also watch and listen to English native speakers, yeah, on their YouTube channel, and also listen to music, yeah, even though I cannot sing song, but I try to listen, because for me it's important to improve my pronunciation. I also learn from other teachers on their YouTube channel, because maybe I need to improve my vocabulary, my pronunciation. So I do it almost every day. That's what I have done so far. So I know that my English is not really good, but I'm still trying to improve it. No matter how old I am now, I'm already 61 years old. But for me, we cannot stop learning. Yeah, that's what I have done so far, Mr. Andri. Oh, that's Okay. beautiful. So I think that I did almost the same thing as you did, because you and I were the same, live in the same era. Yeah. No YouTube channel, mostly, no English platform, and so on and so on. Yeah, I see. I see. So we have done almost the same thing, Yeah, right? Okay.